Kampung Naga adalah desa adat di Desa Neglasari, Kecamatan Selau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ini masih mempertahankan cara hidup dan tradisi nenek moyangnya. Salah satunya, larangan tidak boleh pakai listrik. Pada suatu kesempatan, saya berkunjung ke kampung yang pernah dibakar oleh pasukan DITII pimpinan Kato Suryo pada tahun 1965 itu. Kini, warganya hidup rukun, penuh gotong royong. Saya dipandu oleh seorang guide bernama Cahyan. Menurutnya, Kampung Naga bukanlah tempat wisata. Tetapi kalau ada tamu yang mau berkunjung, boleh-boleh saja. Dan dia siap memberikan informasi lengkap tentang kampung kelahirannya itu. Jadi Kampung Naga bukan tempat wisata, kampung adat. Jadi adat istiadatnya yang diwariskan dari nenek moyang itu cucunya sekarang itu masih dirawat, masih dijaga gitu kan. Memang listrik itu nggak boleh masuk gitu. Alasannya listrik nggak boleh masuk karena bahannya mudah terbakar, takut terjadi koslet. Kalau kebakaran satu bisa kebakaran semuanya. Dengan dipandu Cahyan, saya turun ke sebuah lembah di kedalaman 500 meter dengan tangga cor yang memiliki 444 anak tangga. Kalau tidak biasa jalan kaki, lumayan kerasa di lutut naik turun di tangga ini. Di sepanjang tangga yang meliuk-liuk seperti ular itu, berderet rumah warga yang sebetulnya masih keturunan dari Kampung Naga. Hanya saja mereka keluar dari kampung tersebut dan sebutannya menjadi Sanaga. Memang kata Cahyan, orang Kampung Naga membolehkan anaknya menikah dengan orang luar atau memilih tinggal di luar juga tidak masalah. Setelah melalui separuh perjalanan, tampak di sebelah timur Kampung Naga terbentang Sungai Ciwulan yang airnya berasal dari Cikuray, Garut. Sungai ini berdampingan dengan hutan larangan Leung Naga. Sementara di bagian barat Kampung Naga dibatasi hutan biuk yang juga hutan larangan. Luas Kampung Naga sekitar 15 hektar. Jumlah penduduknya saat ini 295 jiwa. Jumlah ini jika dilihat dari keseluruhan keturunannya, maka yang tinggal di Kampung Naga hanya 2% saja. Sementara 98%-nya berada di luar Kampung Naga. Kampung Naga memiliki bangunan sebanyak 113 bangunan, termasuk 3 bangunan yang tidak ditinggali, yaitu Balai Kampung, Masjid, dan Bumi Ageng. Bahkan, Bumi Ageng ini termasuk salah satu bangunan yang tidak boleh difoto dan divideo oleh siapapun. Mata pencaharian warga Kampung Naga adalah bertani, baik padi, singkong, dan kapol. Rata-rata warga di situ, setiap keluarga memiliki lahan seluas 100 tumbak. Setiap satu tumbak sama dengan 13 meter persegi. Artinya setiap keluarga memiliki 1.300 meter lahan sawah. Nah, gabah dari hasil tani inilah yang dipakai mereka untuk hidup sehari-hari. Dalam kesempatan itu, Cahyan mempertemukan saya dengan Punduh, yaitu jabatan adat yang khusus menjaga kemasyarakatan di desa itu. Namanya Maun. Maun bercerita banyak tentang kekayaan tradisi di Kampung Naga. Misalnya tidak boleh pakai listrik karena bahan-bahannya itu dianggap berbahaya dan mudah terbakar. Sebagai gantinya, Maun dan warga di sana menggunakan lampu teplok. Hanya sini doang pakai kaca. Ingat terang, terang kayak itu. Kayak pas gelap. Kurang ya? Nah, segitu. Ya nanti ini. Nah. Selain itu, menurut Maun, listrik juga dianggap bisa menimbulkan keirian sesama warga karena akan saling berlomba dan itu akan merusak kerukunan yang ada di Kampung Naga. Kampung Naga, kata Maun, sangat menjaga kegotong royongan dan keguyuban. Semua bangunan yang ada di kampung itu dibentuk dengan arsitektur yang sama. Ukurannya yaitu 6 x 5 meter.
dan tidak ada bangunan yang dibuat dari bahan tembok. Rumah-rumah di Kampung Naga pondasinya menggunakan batu yang disusun, lantainya papan kayu, temboknya dari bambu, sementara atapnya terbuat dari ijuk. Pada kesempatan itu, Maun juga menunjukkan beberapa karya kerajinannya dari bahan kayu. Karya-karya itu yang dijual ke warga luar Kampung Naga. Hasilnya dibuat makan dan beli rokok katanya. Anak buahnya sekarang Belajar dari mana? Saya ya digolok. kebanyakan ngulik sendiri. Nah ini belum selesai. Uang. Yang siapa yang beli itu baru ada yang masuk. Jadi gini kok dulu kalau kan kerajinan kalau ada yang beli gitu pasti bisa dapat uang. Jadi Meski Kampung Naga saat ini hidup dengan tenang dan damai, tetapi warga kampung ini pernah mengalami trauma berat, yaitu saat dibakar oleh pasukan DITII pada tahun 1956. Menurut cerita Maun, pembakaran kampung yang mengerikan itu terjadi setelah warga selesai sholat Isya pada malam itu. Tiba-tiba ada ledakan dan pasukan DITII mengepung kampung tersebut, lalu tak lama kemudian rumah-rumah warga terbakar. Warga panik pada berlarian ke sana kemari. Saat itu Maun masih berumur 20 tahun. Menurutnya pembakaran itu terjadi karena warga Kampung Naga menolak berbaiat kepada DITII. Kami kan punya pemerintah yang dipimpin Soekarno dan pemerintahannya tidak menyalahi adat kami. Lalu untuk apa kami mengakui negara lain? Kata Maun memberi alasan. Api terus melahap dengan ganas semua bangunan warga. Di tengah malam, kobaran si jago merah semakin menjadi-jadi, menghabiskan semua rumah yang terbuat dari bahan kayu itu. Baru sekitar petang, api mulai padam, dan pembakaran itu menewaskan satu anak berusia 20 tahun. Kami tidak melawan, kami hanya menepi, kenang Maun. saya orang Kampung Naga boleh mengenal itu budaya kiriman, boleh ngamini budaya kiriman, tapi saya tetap karena orang adat saya harus ngamumule budaya warisan gitu. Nah kalau budaya warisan jelas itu kan warisan harus dimumule gitu. Kalau budaya kiriman itu semacam gitar itu kan, nah seperti HP itu boleh diamini, tapi caranya itu bagaimana cara untuk memakainya itu bisa di luar. Nah kesenian Kampung Naga, kesenian Sunda yang diwariskan dari nenek moyang Kampung Naga harus dijaga, harus dirawat. Jangan sampai budaya misalnya warisan ditinggalkan, budaya kiriman diamini, dipelajari. Nah itu mah naik sekali.